Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1521. Kami bergerak sekarang. Ibu Ludacun langsung ketakutan, dan kekuatan sebelumnya telah hilang sama sekali pada saat ini. Tunggu sebentar, jika Anda juga terlibat dalam kasus ini, silakan kembali bersama kami untuk menerima penyelidikan. Mao Dawang diduga melakukan kejahatan komersial, dan semua kaki tangannya akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Seorang polisi berdiri lagi dan berkata, Ibu Ludacun duduk di tanah ketika dia mendengar kata-kata itu, dia menyesalinya sampai mati saat ini, dia tahu bahwa dia tidak menginginkan 50.000 yuan. Kamerat polisi, saya tidak keberatan jika Anda ingin membawa pergi keluarga bermasalah ini. Tapi pertama-tama biarkan mereka mengambil semua barang-barang mereka. Mereka menempati villa teman saya, dan sekarang teman saya akan datang untuk mengambil kembali rumahnya. Fan Yitong berbicara lagi. Mendengarkan kata-kata Fan Yitong, Long Zaitian terdiam lagi. Fan Yitong ini sangat akrab. Siapa temanmu? Dalam hal ini, kami akan mengirim seseorang ke sini untuk mengawasi mereka, membiarkan mereka keluar, dan kami akan membawa mereka ke kantor polisi. Polisi itu mengangguk ketika mendengar kata-kata Fan Yitong. Itulah cara yang harus dilakukan. Fan Yitong masih sangat puas dengan jawaban polisi tersebut. Tuan Lu, Nyonya Lu, Anda dicurigai menggelapkan aset majikan saya secara ilegal selama 5 tahun. Putra Anda bahkan memukuli saya hingga luka ringan. Kami akan mengajukan gugatan untuk kedua kasus ini melalui jalur hukum, untuk melindungi hak-hak yang sah dan kepentingan majikan saya dan saya sendiri. Mohon tunggu panggilan pengadilan. Saat ini, Liang Jia berdiri dan berkata dengan sangat serius. Ditampar oleh Ludacun, dia sudah sangat dianiaya, tetapi sekarang menghadapi orang-orang jahat ini, dia tidak akan pernah berhati lembut. Nona Liang, kami salah, tolong jangan menuntut kami tahu kami salah. Ketika Ludacun mendengar kata-kata itu, dia memohon. Anda harus tahu bahwa Liang Jia lahir dalam urusan hukum, dan dia juga seorang pengacara. Sangat mudah bagi seorang pengacara untuk melindungi kepentingannya sendiri, dan dia bahkan dapat memenangkan lebih banyak kepentingan, dan menuntut keluarga mereka sampai akhir. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, sampai jumpa di pengadilan, biarkan hukum yang menilai semua ini. Ekspresi Liang Jia tenang, saat ini masih ada sidik jari yang jelas di wajahnya. Mendengar kata-kata ini, keluarga Lu merasa seolah-olah jiwa mereka telah diambil, dan mereka yang kehilangan jiwa semuanya tercengang. Paman, mari kita masuk dan melihat villa. Jika ada kerusakan pada villa, kami dapat menuntut ganti rugi 10 kali lipat. Ini adalah hak kami yang sah. Tempat yang rusak akan kami catat dan disahkan nanti, sehingga kami dapat melaporkan kepada alat bukti di pengadilan. Liang Jia memandang Long Zaitian dan berkata dengan serius. Oke, aku akan masuk bersamamu dan melihat-lihat. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Aku akan masuk juga. Masalah ini, bagaimanapun juga, terjadi di real estate fund kita. Setelah mendengar kata-kata ini, Fan Yitong masuk dengan sembarangan. Yah, Tuan Long, saya benar-benar minta maaf. Real estate ini milik keluarga Fan kami, dan kami tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Di sini, atas nama keluarga Fan, saya minta maaf kepada Anda. Fan Yitong mengikuti Long Zaitian, mengobrol tanpa henti. Maaf, lalu. Long Zaitian melirik Fan Yitong dan bertanya. Aku juga bisa kehilangan uang. Fan Yitong segera dihentikan oleh Long Zaitian. Aku tidak kekurangan uang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu Tuan Long tidak kekurangan uang, apa kekurangannya? Sebuah rumah. Anggur yang enak. Seorang wanita. Fan Yitong bertanya ragu-ragu. Saya punya lebih dari satu villa seperti ini. Saya juga punya banyak anggur enak. Wanita, saya sudah menikah dan punya istri. Long Zaitian melirik Fan Yitong dan terdiam. Apa yang ada di benak Fan Yitong? Tidak heran dia bisa disebut sebagai putra keempat dari ibu kota kekaisaran, baik itu anggur atau wanita, sungguh menakjubkan. Baiklah. Mendengar ini, Fan Yitong menggaruk kepalanya, sedikit terdiam, mengikuti Long Zaitian, dan memasuki villa. Kamu bisa kembali, tidak ada apa-apa untukmu di sini, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Long Zaitian melirik Fan Yitong lagi, berbicara dengan tenang dan otentik. Aku akan mengikutimu,
bukan untuk melihat apakah ada yang bisa aku bantu. Jika Tuan Long membutuhkan sesuatu, aku akan mengikutimu dan siap membantumu dan menelepon kapan saja, kan? Fan Yitong sedikit malu. Tujuannya sangat jelas, yaitu berteman dengan Long Zaitian, tetapi Long Zaitian acuh tak acuh, yang membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana berteman dengan pria yang bahkan tidak suka makan, minum, dan berjudi. Menurutnya pria seperti itu hanyalah orang asing. Menurutnya, laki-laki yang tidak merokok, tidak minum, dan tidak menyukai perempuan, lalu untuk apa dia hidup? Aku tidak punya kebutuhan lain, kamu bisa pergi. Long Zaitian adalah caranya lagi, satu kalimat adalah membunuh langit. Tuan Long, saya pikir Anda butuh sesuatu. Fan Yitong membeku sesaat, lalu tersenyum. Apa yang dibutuhkan? Long Zaitian bingung. Lihat, ada begitu banyak barang di sini, semuanya berantakan, dan tidak ada yang milikmu. Kamu pasti tidak membutuhkan barang-barang kelas rendah seperti itu. Tidak apa-apa. Mari bantu kamu membuang semua barang ini. Apa yang kamu inginkan? Fan Yitong berkata sambil tersenyum. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi tetap diam. Lupakan saja, pindahkan ini keluar dan biarkan mereka memindahkan semua barang mereka. Setelah merenung lama, kata Long Zaitian. Paman, kami sudah menyelesaikan pengumpulan bukti di sini, dan barang-barang ini bisa dipindahkan sekarang. Saat ini, Liang Jia datang dan berkata pada Long Zaitian. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tuan muda, apa yang kamu bicarakan? Inilah yang harus kita lakukan. Selain itu, saya tidak melakukan banyak hal dengan baik, dan sangat memalukan untuk meminta Tuan Tua Fan datang ke sini sendirian. Kata Liang Jia dengan rasa bersalah. Kamu telah mencoba yang terbaik. Memang sulit untuk berurusan dengan produk yang luar biasa. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Kalian, keluarkan semuanya. Fan Yitong mulai mengarahkan adik laki-lakinya, dan dengan teriakan, beberapa adik laki-laki datang untuk melakukannya. Kamu bisa pergi sekarang. Long Zaitian menatap Fan Yitong. Tuan Long, saya belum bisa pergi, bukankah ini sesuatu yang bergerak? Fan Yitong memaksakan senyum. Kamu tidak memindahkan apa-apa, kamu hanya berdiri di sini, bawahanmu hanya bisa memindahkan barang, terima kasih. Long Zaitian berterima kasih padanya. Bagaimana ini bisa berhasil, orang-orang saya masih di sana. Saya tidak bisa pergi, saya harus memindahkan barang sekarang, sehingga saya bisa bergerak bersama mereka, dan pemindahan akan dilakukan lebih cepat. Fan Yitong menyeringai, berpura-pura, dan mulai memindahkan barang. Long Zaitian juga terdiam, sedikit penasaran di dalam hatinya, apa tujuan Fan Yitong ini melakukan ini. Bab 1522. Melihat situasi ini, Long Zaitian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka ada di sini untuk membantu, jadi kita tidak bisa memaksa mereka pergi, bukan? Semua orang di sini sibuk, sementara Long Zaitian menunggu hampir setengah jam. Fan Yitong sendiri terluka oleh alkohol dan seks, dan tubuhnya sangat kosong, jadi setelah memindahkan barang begitu lama, dia berkeringat di sekujur tubuh. Padahal, yang disebut memindahkan barang berarti membuang barang keluar, ini bukan tugas yang sulit. Pada dasarnya semuanya selesai dalam waktu setengah jam. Kakek, semuanya sudah dibersihkan di sini. Liang Jia datang dan berkata pada Long Zaitian. Masih ada 5 sidik jari yang jelas di wajah Liang Jia saat ini, dan seiring berjalannya waktu, wajahnya mulai sedikit membengkak. Bersihkan saja. Apa ada yang salah dengan wajahmu? Long Zaitian bertanya. Tidak apa-apa, Paman, aku akan mencari klinik untuk menanganinya nanti. Liang Jia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Baiklah. Apakah ada rumah di tempat lain yang belum dikonfirmasi? Long Zaitian mengangguk dan bertanya lagi. Di tempat lain, orang lain telah dikirim untuk menanganinya. Pihakku sudah selesai. Liang Jia menjawab. Oke, kalau begitu kamu pergi istirahat. Kembali dan istirahat. Long Zaitian sangat puas dengan efisiensi kerja Liang Jia. Tuan Long, sudah selesai. Saya akan membantu Anda membuang kekacauan itu. Fan Yitong datang dengan senyum di wajahnya, dan ada perasaan meminta pujian dalam kata-katanya. Hanya saja dia kehabisan nafas saat ini, dan seluruh tubuhnya terlihat sedikit lemah. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan seberat itu sejak dia masih kecil, dan sangat sulit untuk melakukannya sekarang. Terima kasih. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menjawab dengan enteng. Oh, Tuan Long terlalu sopan.
Ngomong-ngomong tentang Tuan Long, saya ada resepsi malam ini, dan ada banyak gadis cantik. Maukah Anda bergabung dengan saya, Tuan Long? Fan Yitong dengan hangat mengundang Long Zaitian dengan sangat murah hati. Saya punya istri. Long Zaitian masih pepatah lama yang sama. Baiklah. Fan Yitong hanya menggaruk kepalanya karena malu. Setelah mendapat jawaban seperti itu, dia tahu bahwa Long Zaitian dan dirinya tidak sama. Setidaknya dalam hal kehidupan pribadi, tidak sepenuhnya. Tuan Long, Anda harus datang ke ibu kota kekaisaran untuk bersenang-senang. Besok akan ada balapan mobil sengit di Gunung Wolong. Kita bisa pergi dan melihatnya. Selain itu, Gunung Wolong juga merupakan tempat pemandangan terkenal di dekat ibu kota kekaisaran kita. Bagaimana dengan Tuan Long? Kita semua harus jalan-jalan. Fan Yitong sangat antusias dan otentik. Bagus. Long Zaitian baru saja menjawab, seolah-olah dia tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Tentu, Tuan Long, bisakah Anda meninggalkan informasi kontak Anda? Setelah apa yang terjadi di bandara hari itu, saya sangat mengagumi Tuan Long. Saya, Fan Yitong, sangat ingin berteman dengan Tuan Long. Fan Yitong tersenyum, sangat berani dan otentik. Ya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menolak Fan Yitong, dan kemudian keduanya bertukar informasi kontak. Terima kasih, Tuan Long. Jika Anda menemui masalah di ibu kota, Tuan Long, Anda bisa datang kepada saya. Terutama perhatikan orang-orang tercela seperti Sue Shaofei. Ngomong-ngomong, Tuan Long, selama Anda berbicara, aku akan menanggapi permintaanmu. Fan Yitong terlihat sangat lurus, dan membungkukkan tangannya ke Long Zaitian. Bagus. Long Zaitian merespons lagi. Setelah basa-basi lagi, Fan Yitong dengan enggan pergi. Kakek, apakah kita akan kembali juga? Saat ini, Liang Jia datang lagi. Tentu. Long Zaitian mengangguk. Kakek, tidak ada yang salah dengan rumah ini. Nyatanya, tidak banyak kerusakan. Saya sudah memberitahu properti bahwa tidak ada orang lain yang bisa memasuki villa di masa depan. Liang Jia berbicara dengan serius lagi. Aku tidak khawatir kamu melakukan sesuatu. Aku tidak perlu tahu semua hal ini. Long Zaitian masih nyaman dengan Liang Jia. Lagi pula, Liang Jia adalah orangnya Gu Qinglian, dan Gu Qinglian sangat akurat dalam menilai orang. Bawahan Gu Qinglian pada dasarnya tidak punya siapa-siapa untuk dimakan. Terima kasih Paman atas kepercayaannya. Paman datang ke sini dengan mobil ini. Keduanya berjalan keluar sambil berbicara, dan Liang Jia sedikit penasaran saat melihat Long Zaitian diparkir di sebelah mobil Dewa Wuling. Ya, ada apa? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan membuka pintu mobil. Paman, kenapa kamu tidak mengendarai mobilku? Mobil ini sepertinya tidak cocok untuk statusmu. Liang Jia sedikit malu. Tidak, itu sama untuk mobil apapun yang kamu kendarai. Long Zaitian bahkan melambaikan tangannya. Akibatnya, Liang Jia tidak punya pilihan selain melihat Long Zaitian masuk ke dalam mobil dan pergi. Melihat hal tersebut, Liang Jia pun masuk ke mobilnya sendiri bersama bawahannya, pergi dan pergi. Tuan, apakah latar belakang orang ini benar-benar hebat? Fan Yitong, yang menonton dari samping, melihat Liang Jia dan Long Zaitian pergi. Saat ini, di sampingnya, seorang adik laki-laki bertanya dengan hati-hati. Mungkinkah keberadaan Sue Shaofei yang menjilati sepatunya menjadi karakter yang sederhana? Fan Yitong menatap adik laki-lakinya dengan pandangan kosong, dan sangat terdiam. Anak ini, mengapa dia tidak memiliki mata? Mungkin dia hanya harimau. Sang adik menebak lagi. Plak. Mendengar ini, Fan Yitong memukul kepala adiknya beberapa kali berturut-turut, merasa sedikit kesal karena besi tidak bisa dibuat menjadi baja. Kamu harimau, kenapa kamu tidak membiarkan Sue Shaofei menjilat sepatumu? Fan Yitong sangat terdiam. Adik laki-laki itu tidak berani berbicara lagi setelah mendengar kata-kata itu, tetapi hanya menundukkan kepalanya dengan sikap sedih. Setelah memastikan bahwa Long Zaitian dan Liang Jia telah pergi, Fan Yitong keluar dengan sembarangan. Aku tidak tahu apakah dia seorang master, tapi pria jangkung di sampingnya pasti seorang master. Fan Yitong menunjukkan sesuatu, menyipitkan matanya sedikit. Tiba-tiba, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Apa ini? Bagaimana batang baja ini bisa bengkok seperti ini? Fan Yitong berjalan mendekat dan mengambil batang baja bengkok di tanah. Batang baja ini sangat berat untuk dipegang, dan masih kokoh, tetapi saat ini sudah bengkok. Tuan, batang baja ini ditinggalkan oleh orang-orang itu. Sang adik mengingatkan. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Aku juga tahu bahwa batang baja itu ditinggalkan oleh mereka,
Tapi kenapa jadi bengkok? Fan Yitong sangat terdiam, kenapa dia membiarkan anak bodoh seperti itu mengikutinya, dia merasa ingin muntah darah sekarang. Itu bengkok. Saya baru saja mendengar dari mereka bahwa itu dibengkokkan oleh Tuan Long dengan tangan kosong. Ketika sang adik mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Apa yang kamu bercanda? Ini adalah batang baja padat. Meskipun bahannya baja yang bisa ditekuk, butuh banyak usaha untuk membengkokkan batang baja sebesar ini. Bahkan dengan mesin, itu sangat melelahkan, kan? Fan Yitong jelas tidak percaya bahwa dia tidak datang ketika Long Zaitian membengkokkan batang baja, jadi dia tidak menyaksikan pemandangan ajaib Long Zaitian membengkokkan batang baja. Bab 1523. Tuan, bukan saya yang berbicara omong kosong, itu yang mereka semua katakan. Ketika adik laki-laki itu mendengar ini, dia tampak malu. Apakah kamu yakin, nak? Fan Yitong jelas masih tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu ajaib di dunia ini yang bisa membengkokkan batang baja seperti itu? Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tentu, itu yang mereka semua katakan. Adikku benar-benar yakin. Ada pengawasan video di sini. Saya akan pergi ke ruang pemantauan untuk memeriksanya. Jika bukan karena apa yang kamu katakan, tenaga kerja dan aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa menjaga diri sendiri. Fan Yitong menimbang batang baja di tangannya dan terdiam. Batang baja itu memang cukup berat, dan dia mencoba meluruskan batang baja itu lagi, tetapi tidak bisa sama sekali, jadi dia melempar batang baja itu ke atas, merasa semuanya tumpul. Setelah itu, dia menuju ke ruang keamanan, dan ketika sang adik melihat ini, dia juga mengikuti. Saat ini, ada beberapa petugas keamanan yang bertugas di ruang keamanan. Melihat Fan Yitong masuk, mereka semua berdiri serempak. Tuan, kamu di sini. Beberapa satpam mengangguk dan membungkuk, sangat sopan. Aku perlu melihat video pengawasan, siapa di antara kalian yang akan pergi ke ruang pengawasan bersamaku. Ketika dia berjalan ke ruang keamanan, Fan Yitong langsung ke intinya. Tuan, apakah Anda ingin menonton video pengawasan? Saya akan membawa Anda ke sana, Tuan, ikuti saja saya. Seorang satpam yang tampak lebih tua berdiri, mengangguk dan membungkuk dengan tulus. Oke, ayo pergi. Fan Yitong menjawab, dan atas permintaan satpam, Fan Yitong dan adik laki-lakinya pergi ke ruang pengawasan. Setelah sekitar 2 atau 3 menit, ketiganya memasuki ruang pemantauan. Saya tidak tahu, Tuan Muda, kapan Anda ingin menonton pemantauannya? Satpam itu bertanya dengan sangat sopan. Lihat saja Villa 2, kamu seharusnya sudah memperhatikan apa yang terjadi di Villa 2 tadi. Fan Yitong sangat lugas. Tentu saja, bagaimana mungkin kita tidak memperhatikan hal sebesar itu? Petugas keamanan mengoperasikan sistem pemantauan, dan kemudian mengambil videonya, tetapi butuh beberapa waktu untuk mengambil videonya. Lalu apakah kamu melihat seseorang mematahkan batang baja? Fan Yitong bertanya dengan tegas lagi. Aku melihatnya, tentu saja aku melihatnya. Aku masih di tempat kejadian saat itu. Sobat itu benar-benar orang yang kejam. Dia membengkokkan batang baja padat dengan kedua tangannya. Matanya tegak saat melihatku. Saat satpam mendengar ini, ekspresinya sedikit berlebihan dan asli. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda. Semua orang berkata begitu. Itu pasti benar. Anda tidak bisa memukul saya kali ini. Adik laki-laki di samping memiliki ekspresi yang agak sombong di wajahnya, yang sedikit pamer. Plak. Mendengar ini, Fan Yitong menamparkan kepala adik laki-laki itu beberapa kali lagi. Untuk beberapa alasan, dia tidak tahan dengan tatapan puas diri anak itu. Meski begitu, jadi apa, aku masih harus mengawasi pengawasan, melihat adalah percaya. Dan, aku ingin mengalahkanmu, kapan saja. Fan Yitong berbicara dengan tegas dan otentik. Mendengar kata-kata itu, sang adik hanya memasang wajah sedih dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Tuan muda ini terlalu tidak masuk akal, tidak peduli dia salah atau benar, dia harus dipukul, itu terlalu tidak adil. Tuan, pengawasan video ada di sini, Anda dapat menontonnya sendiri. Pada saat ini, satpam akhirnya mengeluarkan video pengawasan. Fan Yitong mendengar ini, dan bergerak dengan rasa ingin tahu. Sistem pemantauan Taman Yingyue masih sangat canggih, meski berupa video pemantauan, ada suara-suara yang berbicara di video tersebut. Dalam video tersebut, Long Zaitian sedang berbicara dengan anggota keluarga Lu dan Heizi, dan sepertinya situasinya sedikit mencemaskan. Heizi ingin menyerang Long Zaitian,
tetapi Long Zaitian dengan mudah menyambar batang baja Heizi. Sial, cantik sekali, aksi meraih batang baja ini sangat keren. Fan Yitong memperhatikan dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah itu, video terus bergerak maju, dan pada akhirnya, Long Zaitian memegang batang baja di tangannya. Pada saat ini, Fan Yitong memperhatikan dengan sangat serius, berkonsentrasi padanya. Long Zaitian menimbang batang baja itu beberapa kali, lalu meraih kedua ujung batang baja itu. Saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya melihat bahwa batang baja secara bertahap mulai selesai di bawah tekanan kekuatan Long Zaitian. Bagaimana ini mungkin? Itu begitu mengagumkan. Fan Yitong segera berseru. Tuan, saya juga bingung saat itu, dan saya pikir saya juga merasa kagum. Fakta telah membuktikan bahwa sobat ini benar-benar bukan orang biasa. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Di dunia ini, saya khawatir tidak ada yang lain orang yang lebih baik darinya. Seseorang dengan kekuatan lebih. Mendengar kata-kata itu, satpam di samping sedikit terkejut lagi. Tuan, itu terlalu mengerikan. Adik laki-laki di samping menonton video tersebut dan cukup emosional. Plak. Fan Yitong menamparkan kepala adik laki-laki itu lagi. Adik laki-laki itu tertegun lagi dalam sekejap, apakah dia mengatakan sesuatu yang salah, mengapa dia yang selalu terluka? Kenapa dia yang selalu dipukuli? Ini sangat tidak adil. Tuan, mengapa kamu memukulku lagi? Adik laki-laki itu dianiaya. Apa maksudmu Tuan Muda terlalu mengerikan? Apa aku mengerikan? Fan Yitong sangat terdiam. Tuan, aku tidak bermaksud begitu. Sang adik menjelaskan. Plak. Fan Yitong menamparnya beberapa kali lagi. Bicara balik, biarkan kamu bicara balik. Itu maksudmu, aku bilang ya, meski tidak. Sambil mengetik, Fan Yitong bergumam. Ketika sang adik mendengar ini, dia ingin segera menangis, tetapi dia sedikit menyesalinya saat itu, dan menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Tuan, apakah kamu masih ingin menonton? Tanya satpam lagi. Jangan menontonnya, aku pergi dulu, terima kasih atas kerja kerasmu. Ketika Fan Yitong mendengar kata-kata itu, dia setuju dan pergi. Petugas keamanan menyaksikan Fan Yitong pergi, dengan seringai di wajahnya, meskipun tuan muda dari keluarga Fan kita agak pesolek, dia memiliki hati yang baik, setidaknya dia memperlakukan kita sebagai manusia. Setelah bergumam beberapa saat, dia mulai mengoperasikan sistem pemantauan, dan hanya setelah dia mengatur semuanya dengan benar barulah dia meninggalkan ruang pemantauan. Fan Yitong berjalan tergesa-gesa, sedangkan sang adik buru-buru mengikuti. Tuan, kemana kamu pergi sekarang? Adik laki-laki itu bingung dan bertanya. Pergi temui ayahku. Ketika Fan Yitong mendengar kata-kata itu, dia menjawab dengan sangat rapi. Apa yang akan kamu lakukan dengan patriark? Bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang paling kamu benci adalah patriark? Mengapa kamu berinisiatif untuk menemukannya hari ini? Tanya sang adik dengan sangat bingung. Aku benci dia, tapi siapa bilang aku tidak bisa pergi kepadanya jika aku membencinya? Orang tua itu adalah pohon besarku, di mana aku bisa menikmati keteduhan. Agar aku bisa menikmati keteduhan sepanjang waktu, aku punya untuk menjaga agar pohon besar ini tidak tumbang. Betul, bukan begitu. Fan Yitong berbicara tanpa lelah sambil berjalan. Aku tidak mengerti, pohon besar apa, pohon kecil, naungan apa, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tuan muda. Mendengar kata-kata itu, sang adik menyentuh kepalanya, sangat bingung. Bab 1524. Mendengar perkataan sang adik, tiba-tiba muncul garis hitam di wajahnya, anak ini sepertinya tidak terlalu pintar. Tidak mengerti jika kamu tidak mengerti. Fan Yitong sangat terdiam. Namun, saya masih ingin tahu banyak. Kata Tuan, jika Anda tidak mengerti, tanyakan saja. Adik laki-laki itu berkata lagi, mendengar kata-kata ini, Fan Yitong hampir jatuh ke tanah. Jangan pikirkan itu. Fan Yitong sangat ketat dan otentik. Yah, kalau begitu aku tidak mau. Adik laki-laki itu sedih dan otentik, saat dia berbicara, dia masih mengikuti Fan Yitong sepanjang waktu. Segera, keduanya tiba di kediaman Fan Dongchuan. Fan Dongchuan adalah ayah Fan Yitong dan kepala keluarga Fan. Kamu berdiri di sini, aku akan segera keluar. Fan Yitong menghentikan langkahnya, lalu berkata kepada adik laki-lakinya. Baik Tuan. Adik laki-laki menjawab sambil tersenyum, menggaruk kepalanya, seolah-olah dia telah melupakan semua ketidaknyamanan sebelumnya. Fan Yitong melirik adik laki-lakinya, lalu masuk ke villa, membuka pintu,
dan masuk dengan sembarangan. Orang tua, orang tua. Setelah memasuki villa, Fan Yitong berteriak keras. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, seorang pria berusia 50-an sedang berbaring di kursi Grandmaster, memegang koran di tangannya, membacanya dengan senang hati, dan ketika dia melihat Fan Yitong masuk, dia melirik Fan Yitong melalui kacamata presbiopiknya. Kakek, di mana kamu membaca koran? Fan Yitong mendekat, mengangguk dan membungkuk, dengan ekspresi menjilat di wajahnya, bertingkah seperti kaki anjing. Anda menebak. Fan Dongchuan memutar matanya ke arah Fan Yitong dengan sangat terdiam. Apakah aku masih perlu menebak? Kamu memegang koran, kamu pasti sedang membaca koran. Fan Yitong berkata sambil tersenyum. Jadi kamu tidak buta. Fan Dongchuan memutar matanya ke arah Fan Yitong lagi, lalu melanjutkan membaca korannya. Orang tua, kamu benar, aku buta, dan itu tidak baik untukmu, bukan? Fan Yi menyatukan wajahnya dengan rasa malu. Kamu buta, aku sangat baik. Fan Dongchuan sangat yakin. Orang tua, bagaimana kamu bisa berbicara tentang anakmu sendiri seperti itu? Aku buta. Apa gunanya kamu? Aku hanya memiliki anak laki-lakimu, dan kamu sudah cukup tua. Harta keluargamu yang ratusan miliar akan menjadi milikku di masa depan. Fan Yitong tidak bisa berkata apa-apa, bagaimana mungkin ada ayah seperti itu di dunia ini? Mengapa itu tidak baik? Jika kamu berhenti, kamu tidak akan berkeliaran, dan kamu tidak akan melihat orang setiap hari. Yang paling penting adalah kamu sekarang adalah putra keempat dari ibu kota kekaisaran. Bagaimana saya, Fan Dongchuan, punya seorang putra bajingan salah satu dari 4 putra ibu kota kekaisaran. Fan Dongchuan tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah dia tidak ingin melihat Fan Yitong lagi. Bukankah itu yang mereka teriakkan? Tuan muda keempat dari ibu kota kekaisaran hanya kentut. Saya, Fan Yitong, adalah orang yang sangat baik. Tuan muda keempat dari ibu kota kekaisaran ini, Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak orang yang baik ketika Anda mendengarnya. Fan Yitong berbicara dengan sombong, terlepas dari apakah Fan Dongchuan mau mendengarkan atau tidak. Oke, berhenti, katakan padaku, ada apa? Apakah itu kekurangan uang atau orang? Lelaki tua itu duduk, membuang koran, dan meletakkan kaki Erlang yang semula terangkat. Orang tua, lihat apa yang kamu katakan, apakah hanya ada ketertarikan di antara kita, ayah dan anak? Fan Yitong merasa sedikit jijik. Kalau tidak, ketika Anda datang saat itu, Anda menginginkan orang atau uang, dan Anda menginginkan uang atau mobil. Bukankah ini keuntungan? Fan Dongchuan balas tanpa berkata-kata. Sepertinya begitu. Fan Yitong menggaruk kepalanya, sedikit malu. Hanya seperti itu, seperti apa? Fan Dongchuan mengatakan sesuatu lagi. Tapi kali ini aku di sini, ini sangat penting. Fan Yitong berkata dengan cepat. Yang penting, mari kita bicara, jangan buang waktu, jarang aku mengambil hari libur, dan aku tidak ingin membuang waktu bersamamu di sini. Fan Dongchuan terdiam. Orang tua, aku punya teman. Kata Fan Yi dengan wajah serius. Aku berteman, dan kemudian datang ke sini untuk memberitahumu, apakah itu tujuan perjalananmu? Fan Dongchuan menatap Fan Yitong dengan heran. Ya, itulah tujuan perjalananku. Fan Yitong sangat yakin. Mendengar ini, Fan Dongchuan tidak berbicara, tetapi mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Fan Yitong. Apa yang kamu lakukan, orang tua? Fan Yitong membuka tangan Fan Dongchuan. Aku akan melihat apakah kamu demam. Fan Dongchuan menjawab. Demam? Sungguh demam, aku tidak sakit. Fan Yitong terdiam. Saya pikir Anda sakit. Orang yang sakit mengatakan bahwa mereka tidak sakit. Anda berteman, dan kemudian Anda datang ke sini untuk memberitahu saya teman seperti apa yang Anda buat. Bukankah mereka hanya orang-orang kaya dari kalangan modal kekaisaran? Hal-hal, apa yang bisa saya katakan? Saya tidak tertarik sama sekali. Fan Dongchuan melambaikan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Kali ini berbeda. Fan Yitong berjuang untuk menjelaskan. Kenapa berbeda? Fan Dongchuan bertanya. Kali ini, orang yang berteman dengan saya adalah orang yang hebat. Dia dapat mengusir ratusan orang sendirian. Dia dapat membengkokkan baja tahan karat dan baja padat dengan tangan kosong, dan dengan sepatah kata pun, dia dapat membuat Sue Shaofei jilat sepatunya di bandara. Fan Yitong berbicara dengan jelas. Hanya saja Fan Dongchuan di samping terlihat sangat tenang. Apa kamu sudah selesai? Setelah Fan Yitong berhenti berbicara, Fan Dongchuan bertanya. Mendengar ini,
Fan Yitong mengangguk dengan penuh semangat. Ada seseorang yang bisa mengusir ratusan orang, membengkokkan baja padat dengan tangan kosong, dan membuat Sue Shaofei menjilat sepatunya di bandara dengan satu kalimat. Apakah menurutmu orang yang berteman denganmu adalah Tuan Raja Naga? Fan Dongchuan sangat terdiam. Retak. Fan Yitong memukul dahinya. Orang tua, kamu mengatakan itu, aku ingat, orang ini memang bermarga Long, aku lupa menanyakan namanya, mungkin dia benar-benar Raja Naga. Fan Yitong tiba-tiba tampak tercerahkan. Bodoh, Fan Yitong. Kamu bahkan tidak melihat seperti apa dirimu. Tuan Raja Naga dapat menyukaimu dan berteman denganmu. Orang-orang sepertimu dan Tuan Raja Naga tidak berasal dari dunia yang sama di semuanya. Mereka adalah pahlawan, meskipun itu bukan pahlawan, itu tetap pahlawan. Dia pahlawan, apa kamu? Kamu tidak lebih dari seekor beruang. Fan Dongchuan menggelengkan kepalanya, sangat terdiam. Orang tua, apa yang kamu katakan benar-benar jelek, kenapa aku bukan pahlawan, kenapa aku tidak bisa berteman dengan Tuan Raja Naga? Fan Yitong juga memiliki rambut hitam, dia curiga bahwa lelaki tua itu memiliki dendam terhadapnya, jadi dia sengaja membuat komentar sarkastik padanya. Kamu tidak bisa karena kamu pantas mendapatkannya, mengerti? Fan Dongchuan mengangguk dengan penuh semangat, sangat yakin. Brengsek, Pak Tua, apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa mengolok-olok anakmu sendiri seperti ini? Pak Tua, katakan yang sebenarnya, apakah kamu menjemputku di pinggir jalan saat itu? Bukankah aku milikmu sendiri? Fan Yitong benar-benar terdiam, dia belum pernah melihat ayah yang selingkuh. Bab 1525. Fan Dongchuan memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata, saya mengatakan yang sebenarnya, bagaimana saya bisa menipu Anda? Yah, Pak Tua, hentikan dulu, maksudku serius, orang yang kukenal ini benar-benar luar biasa, baru saja di Taman Yingyue, hanya dengan 2 tangan, dia hanya membengkokkan batang baja, ada video untuk menunjukkan sertifikatnya. Fan Yitong memaksakan penjelasan dengan tulus. Yah, aku mengerti. Nada suara Fan Dongchuan sangat datar, tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Orang tua, apakah kamu tidak merasa terkejut sama sekali? Fan Yitong sangat terkejut. Saya terkejut. Fan Dongchuan memutar matanya ke arah Fan Yitong. Fan Yitong benar-benar terdiam setelah mendengar ini. Terkejut tidak harus diperlihatkan, mengerti. Fan Dongchuan terlihat sangat pengertian. Baiklah. Fan Yitong hanya bisa merespon tanpa daya. Jika kamu pikir kamu bisa berteman, maka carilah teman baik. Lagi pula, aku memintamu untuk menemukan Raja Naga, tetapi kamu tidak menemukannya. Seperti yang dikatakan Fan Dongchuan, ada rasa bosan dalam nada bicaranya. Mendengar kata-kata ini, Fan Yitong menggaruk kepalanya, merasa sedikit tertekan, orang tua, saya tidak mengatakan itu, Raja Naga yang Anda sebutkan, saya belum pernah melihatnya, saya bahkan tidak tahu namanya, bagaimana saya bisa menemukannya. Itu benar, informasi tentang Tuan Raja Naga hanya ada di tangan 4 keluarga besar. Keluarga kita tidak bisa mendapatkan informasi seperti itu. Fan Dongchuan berdiri, agak putus asa. Itu dia. Fan Yitong tidak banyak bicara, hanya menjawab. Oke, kamu keluar, kamu tidak ada hubungannya di sini. Fan Dongchuan segera memerintahkan Fan Yitong untuk mengusirnya. Oke. Fan Yitong setuju, dan pergi, dia mendatangi lelaki tua itu karena dia merasa telah berteman baik dan ingin mendengar pendapat lain dari Fan Dongchuan. Hanya saja saya tidak menyangka sikap lelaki tua itu begitu dingin. Ini membuatnya tiba-tiba merasa bosan. Tuan, ada apa? Apakah masalahnya sudah selesai? Adik laki-laki itu menunggu di luar dengan sopan, dan ketika dia melihat Fan Yitong keluar, dia menyapanya. Sudah berakhir, ayo kembali. Fan Yitong sedang tidak mood, jadi dia berkata adiknya dengan beberapa kata santai. Mendengar ini, sang adik dengan hati-hati mengikuti Fan Yitong dan pergi bersama Fan Yitong. Ketika Long Zaitian kembali ke rumah Lin, sudah sekitar jam 5 sore. Matahari tidak terlalu lama lagi, jadi pada pukul 5, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah memarkir mobil, Long Zaitian menuju tempat tinggalnya. Dia tidak membawa kunci ketika dia keluar, jadi ketika dia datang ke pintu, dia mengetuk pintu. Siapa? Di dalam suite, terdengar suara Gu Qinglian. Ini aku. Long Zaitian mengetik, dan ketika mendengar itu adalah suara Long Zaitian, Gu Qinglian segera membuka pintu. Bagaimana? Apakah semuanya beres? Setelah Long Zaitian masuk, Gu Qinglian menutup pintu, mengikuti Long Zaitian, dan bertanya dengan sangat prihatin. Semuanya sudah diurus.
Long Zaitian melepas mantelnya. Mengenakan mantel di tubuhnya memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Saya mendengar bahwa Liang Jia terluka. Gu Qinglian menghela napas pelan, dan duduk di samping Long Zaitian. Bagaimana kamu tahu? Long Zaitian melirik Gu Qinglian, sedikit terkejut. Apa yang dikatakan Liang Jia kepadaku adalah bahwa dia hanya berbicara setengah jalan, lalu berhenti berbicara. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia sudah kembali? Gu Qinglian sedikit khawatir. Masalahnya tidak serius, tapi dia ditampar dan wajahnya bengkak. Saya memintanya pergi ke rumah sakit untuk berobat. Long Zaitian melepas sepatunya dan berkata kepada Gu Qing dengan sedih. Dia ditampar dan wajahnya bengkak. Apa gunanya pergi ke rumah sakit? Apakah dia sudah kembali sekarang? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, masih sedikit khawatir. Mobil mereka kembali bersamaku. Dia seharusnya belum pergi ke rumah sakit. Long Zaitian menjawab. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Seperti yang dikatakan Gu Qinglian, dia keluar. Long Zaitian merasa tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Mereka tidak terlalu jauh dari tempat Liang Jia, hanya berjarak puluhan meter. Gu Qinglian keluar, tapi Long Zaitian tidak mengikuti. Hanya beberapa menit kemudian, Gu Qinglian kembali lagi. Apa yang terjadi? Long Zaitian sedikit penasaran. Wajahnya bengkak dan ada bekas merah. Saya akan menggunakan alas bedak saya untuknya untuk melihat apakah itu bisa membantunya menutupi bekas luka di wajahnya. Kau tahu, perempuan paling peduli dengan penampilan mereka. Sambil mencari sesuatu, Gu Qinglian dengan sabar berbicara dengan Long Zaitian. Bagaimana bisa Foundation menutupi bekas luka di wajahnya? Lagi pula, dia juga punya Foundation kan? Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Fondasinya tidak sebaik milikku. Gu Qinglian segera menemukan apa yang dia cari. Oke, kamu tidak harus pergi ke sana, aku punya cara untuk menghilangkan sidik jarinya dalam waktu singkat, dan bengkaknya juga akan hilang, hanya butuh 1 malam. Setelah memikirkannya sebentar, Long Zaitian mengambil keputusan, terutama karena dia tidak ingin Gu Qinglian berlarian. Liang Jia adalah bawahan lama Gu Qinglian peduli dengan bawahan lamanya, Long Zaitian bisa mengerti. Selain itu, Gu Qinglian sudah berhati lembut. Apa yang kamu katakan itu benar. Gu Qinglian jelas tidak mempercayainya. Mengapa aku membuat lelucon seperti itu denganmu? Long Zaitian tertawa tercengang. Kalau begitu kau dan aku akan pergi dan berbicara dengannya. Gu Qinglian menarik Long Zaitian, lalu pergi keluar. Long Zaitian tidak punya pilihan selain pergi bersama Gu Qinglian, ke kediaman Liang Jia. Ngomong-ngomong, metode apa yang kamu bicarakan? Memegang tangan Long Zaitian, Gu Qinglian bertanya. Perlu membuat obat cair, oleskan di wajahnya, lalu istirahat malam yang nyenyak, cuci bersih keesokan harinya, dan memar di wajahnya akan hilang. Long Zaitian dengan sabar menjawab pertanyaan Gu Qinglian. Ada cairan obat ajaib seperti itu. Gu Qinglian sangat terkejut. Bukan apa-apa, itu hanya beberapa metode perawatan yang sangat sederhana, dan metode ini dapat dipelajari tanpa perlu. Long Zaitian tersenyum. Kamu tidak mempelajarinya dari Tuan Bailey, kan? Tanya Gu Qinglian. Tidak. Dia bukan satu-satunya yang mengetahui hal ini. Long Zaitian segera membantahnya. Yah, aku harap itu benar-benar seperti yang kamu katakan. Gu Qinglian tidak bertanya lagi, dan setelah beberapa saat, keduanya tiba di kediaman Liang Jia, dan pintu kamar Liang Jia selalu terkunci. Gu Qinglian melangkah maju dan membunyikan bel pintu. Tidak lama kemudian, pintu langsung terbuka. Nona. Melihat Gu Qinglian, Liang Jia memanggil, dan ketika dia melihat Long Zaitian, dia sedikit terkejut. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Kenapa? Aku tidak boleh datang dan melihat. Long Zaitian tersenyum kecut. Bab 1526. Tidak, hanya hal-hal sepele ini, mengapa pamanku ingin pergi lagi? Liang Jia sedikit malu. Xiao Liang, jangan sopan. Gu Qinglian mengatakan sesuatu lagi, dan kemudian dia menjelaskan rencana Long Zaitian kepada Liang Jia secara detail. Liang Jia juga sangat terkejut ketika dia mendengar kata-kata Gu Qinglian, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Tuan, apakah yang dikatakan Nona itu benar? Tentu saja itu benar. Bagaimana kita bisa mengolok-olok hal semacam ini? Long Zaitian sangat yakin. Namun, memar di wajah saya mungkin tidak sembuh dalam waktu seminggu. Larutan obat apa yang bisa menghilangkan memar kami dalam semalam? Liang Jia memikirkannya sebentar, tapi tidak bisa mempercayainya. Ngomong-ngomong, kamu tetap di sini saja. Nona dan aku akan keluar untuk membeli obat sekarang, dan aku akan membuatkan obat untukmu.
Aku akan membawanya nanti. Long Zaitian tidak mau menjelaskan terlalu banyak, dia memiliki banyak kemampuan yang memang sulit dipahami banyak orang. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu, Nona, Paman. Liang Jia sedikit tersentuh. Bagaimana saya bisa mengatakannya, Gu Qinglian dan Long Zaitian keduanya adalah orang-orang dengan latar belakang yang sangat mulia. Umumnya orang dengan latar belakang seperti itu tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang di bawahnya. Tapi Gu Qinglian berbeda dengan Long Zaitian. Gu Qinglian dan Long Zaitian tidak pernah menganggapnya sebagai karyawan biasa, yang membuat Liang Jia sangat berterima kasih. Kamu tunggu saja, kita akan keluar. Makan sendiri dulu, dan istirahatlah yang baik. Sebelum keluar, Gu Qinglian memberi nasihat lagi, lalu menarik Long Zaitian keluar. Sekarang kamu hamil, jangan lari. Aku tidak bisa menghentikanmu sekarang. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Tidak, aku dengar saat kamu hamil, kamu harus jalan-jalan dan lebih banyak berolahraga. Akan lebih mudah saat kamu punya bayi. Gu Qinglian memegang lengan Long Zaitian, terlihat sangat pengertian. Ayo jalan-jalan besok. Ini pertama kalinya kamu di ibu kota kekaisaran. Aku akan membawamu berkeliling kemana-mana. Long Zaitian mengingat sesuatu dan sedikit menyipit. Oke, saya melihat cuaca malam ini. Cuaca besok pasti tidak akan turun salju atau hujan, dan itu pasti hari yang cerah lagi, yang cocok untuk bepergian. Tapi, besok kita harus kemana? Gu Qinglian sangat senang ketika dia mendengar proposal Long Zaitian. Meskipun dia datang ke kaisar kali ini untuk hal-hal yang lebih penting, dia selalu berada di bawah tekanan beberapa hal, dan selalu ada awan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Akan baik untuk melakukannya pergi jalan-jalan. Mau kemana? Pergi ke Gunung Wolong. Long Zaitian merenung sejenak, memikirkan Gunung Wolong yang diceritakan Fan Yitong pada dirinya sendiri hari ini. Gunung Wolong bagus. Gunung Wolong adalah daya tarik alam yang bagus di ibu kota kekaisaran. Setelah mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian langsung setuju. Faktanya, tidak masalah kemana Anda pergi, yang penting adalah dengan siapa Anda pergi. Selama Anda pergi dengan Long Zaitian, kemanapun Anda pergi, Gu Qinglian akan merasa bahagia. Maka Gunung Wolong akan baik-baik saja. Long Zaitian sedikit tersenyum. Keduanya berbicara dan tertawa, dan mereka sudah berjalan jauh, di luar halaman keluarga Lin, jaraknya cukup jauh dari jalan. Keduanya berjalan sekitar 10 menit sebelum mencapai tempat dengan pusat perbelanjaan dan apotek. Keduanya mencari selama 2 menit, dan akhirnya menemukan apotek, yang merupakan apotek obat tradisional Tiongkok. Long Zaitian dan Gu Qinglian masuk. Tuan, Nona, halo, ada yang bisa saya bantu? Seorang pemuda datang, pemuda itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, seperti magang di apotek ini. Kita perlu membeli obat, apakah ada orang dewasa di sini? Long Zaitian melirik pemuda itu, dan merasa pemuda itu terlalu muda, dia merasa seperti anak kecil, dan Long Zaitian merasa sedikit khawatir meminta anak itu minum obat. Tuan, saya orang dewasa di sini, dan saya magang di sini. Tuan saya dan lelaki tua itu pergi bermain catur, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan kembali. Jika Anda ingin mengambil obat apapun, cukup katakan padaku. Jangan lihat aku semudah itu, aku di sini mengambil obatnya. Tuan berkata bahwa aku sudah bisa menjadi seorang guru. Murid kecil itu menjelaskan dengan malu bahwa ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Benarkah? Apakah kamu yakin bisa? Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja, Tuan, katakan saja obat apa yang ingin Anda ambil. Murid kecil itu sangat percaya diri. Obat apa yang kamu ambil? Jika dia tidak tahu cara mengambil obatnya, tuannya tidak bisa menahannya di sini, kan? Melihat keseriusan Long Zaitian, Gu Qinglian juga sangat bingung. Obat yang saya butuhkan sangat istimewa. Saya khawatir dia tidak akan tertular, atau dia tidak berani menangkapnya. Long Zaitian menjawab, Tuan, kata-kata Anda aneh. Anda bisa curiga bahwa saya tidak tahu cara minum obat, tetapi Anda mengatakan Anda tidak berani minum obat, itu aneh. Bagaimana mungkin ada obat di dunia ini yang tidak berani diambil oleh dokter? Murid kecil itu memiliki senyum memalukan di wajahnya, dan diam-diam merasa aneh bahwa pria yang datang untuk mengambil obat itu berbicara dengan sangat menarik. Bawa kertas dan pensil. Long Zaitian tidak banyak bicara, tetapi memberi perintah. Tuan, beritahu saya obat apa yang Anda inginkan. Saya memiliki ingatan yang baik. Murid kecil itu tersenyum nakal. Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa mengingatnya.
Izinkan aku memberitahumu, resepku tidak sederhana. Aku harus menuliskannya agar kamu dapat membacanya dengan cermat dan memutuskan apakah kamu ingin menangkapnya atau bukan. Long Zaitian tersenyum misterius. Oke, aku akan memberimu pena dan kertas. Murid kecil itu memikirkannya, dan mengikuti instruksi Long Zaitian, dan pergi ke konter untuk mengambil pena dan kertas. Mengapa kamu menakut-nakuti anak-anak lain? Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, dan berkata dengan nada mencela. Aku tidak membuatnya takut. Aku serius. Aku hanya menuliskannya agar dia bisa melihatnya dengan jelas. Long Zaitian terlihat serius, sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Tuan, ini pulpen dan kertasnya, tulis saja bahan obat apa saja yang Anda inginkan. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, hubungi saya setelah Anda menuliskannya. Magang kecil menyerahkan pena dan kertas ke Long Zaitian, dan dia kembali ke konter untuk mengatur bahan obat. Oke. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menjawab, dan setelah berbicara, dia menemukan tempat, duduk, dan mulai menulis dengan pena. Gu Qinglian duduk di samping, memperhatikan tulisan Long Zaitian. Dia juga bisa dibilang sebagai mahasiswa kedokteran, meski tidak mahir dalam pengobatan Tiongkok, dia masih tahu satu atau dua hal. Long Zaitian mulai menuliskan nama beberapa bahan obat, yang dikenali Gu Qinglian. Hanya menonton Long Zaitian terus menulis, alis indah Gu Qinglian berangsur-angsur berkerut, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Resep yang ditulis oleh Long Zaitian sangat panjang, dan sepertinya ada 10 atau 20 jenis bahan obat, beberapa di antaranya beracun. Selain zat beracun, ada banyak jenis obat yang belum pernah didengar Gu Qinglian, yang membuat Gu Qinglian penuh keraguan. 7 atau 8 menit kemudian, Long Zaitian akhirnya menulis resepnya. Zaitian, mengapa aku belum pernah melihat obat-obatan ini sebelumnya? Gu Qinglian sangat bingung dan sedikit mengernyit. Bab 1527. Kamu tidak berspesialisasi dalam pengobatan Tiongkok, dan kamu belum pernah melihat beberapa obat, bukankah itu normal? Long Zaitian tertawa tercengang. Namun, meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, aku harus tahu sebagian besar obatnya. Apakah apotek ini benar-benar memiliki obat yang bahkan aku tidak tahu ini? Gu Qinglian sangat bingung. Tentu saja, bahan obat di atas semuanya tersedia di beberapa apotek biasa. Long Zaitian sangat yakin, mengatakan itu, dia mengambil resepnya dan pergi ke arah bocah obat itu. Tuan, apakah sudah selesai? Melihat Long Zaitian mendekat, murid kecil itu bertanya dengan sangat sopan. Sudah selesai, mari kita lihat. Long Zaitian menyerahkan resepnya. Magang kecil mengambil resep dengan senyum di wajahnya, dan melihatnya dengan serius. Awalnya baik-baik saja, tetapi wajahnya berubah hanya dengan melihatnya. Jika dia terus melihatnya, alisnya akan mengerutkan kening. Pada akhirnya, wajahnya sudah sangat serius. Kenapa? Apakah kamu sudah selesai menonton? Melihat magang kecil itu sudah lama tidak berbicara, Long Zaitian mengingatkannya. Tuan, resep Anda mengandung 23 herbal. Untuk apa resep Anda? Murid kecil itu sangat bingung. Tidak bisakah kamu melihat untuk apa resep ini? Long Zaitian tertawa tercengang. Tuan, saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Resep Anda terlalu aneh. Ada beberapa zat yang sangat beracun dan ada yang bukan zat yang sangat beracun, tetapi jika disatukan, mereka bisa menjadi zat yang sangat beracun. Beberapa lainnya adalah bahan obat biasa, tetapi proporsi dari berbagai konfigurasi tampak sangat aneh. Murid kecil itu mengerutkan kening, sangat bingung. Yah, bisakah kamu memberiku obat ini? Long Zaitian bertanya ragu-ragu sambil tersenyum. Saya bisa menangkapnya, tetapi saya tidak bisa menangkapnya, dan saya tidak berani menangkapnya. Setelah diberitahu oleh Anda, Tuan, saya benar-benar tidak berani menangkap obat ini. Magang kecil itu sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Gu Qinglian di samping mendengarkan, mengedipkan matanya yang indah, dan hatinya sangat ingin tahu, jadi, apa yang salah dengan resep ini, apakah hanya karena ada beberapa racun di dalamnya? Mendengar hal itu, murid SD itu langsung menggelengkan kepalanya lagi. Itu tidak benar. Meskipun resep ini beracun, tidak mungkin untuk menilai apakah resep itu beracun hanya dengan melihat sifat bahan obat. Efek dari obat itu saling menguntungkan. Menyatukan dua bahan obat beracun, itu mungkin untuk membuat pil yang tidak beracun. Oleh karena itu, saya tidak berani mengatakan bahwa resep ini beracun. Murid kecil itu sedikit malu, dia banyak membual sekarang, tapi sekarang wajahnya ditampar, dia merasa wajahnya terbakar sekarang. Itu dia. Mendengar kata-kata ini,
Gu Qinglian sedikit mengerti. Dengan cara ini, kamu membantuku mengambil obat ini, dan jika terjadi sesuatu, kamu tidak harus bertanggung jawab. Long Zaitian sangat gesit dan otentik. Tidak, tidak, saya seorang dokter. Saya tidak bisa begitu saja mengambil resep yang tidak saya mengerti. Jika tidak, guru akan menyalahkan saya. Murid kecil itu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Bagaimana dengan tuanmu? Biarkan dia kembali dan biarkan dia menangkapnya. Long Zaitian tidak punya pilihan selain berbicara dengan murid kecil itu. Tuan pergi bermain catur. Jika dia tidak selesai bermain catur, dia tidak akan kembali. Murid kecil itu menjawab. Pergi dan panggil dia, katakan saja aku punya resep di sini yang tidak bisa dia mengerti, dan aku akan menunggunya di sini. Long Zaitian berkata kepada murid sekolah dasar itu. Kalau begitu. Baiklah, aku akan menelepon guru sekarang, tunggu aku beberapa menit. Magang kecil melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian, dan merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang relatif baik, dan seharusnya tidak ada masalah tinggal di sini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia keluar. Anak ini sangat berani. Tidak ada seorang pun di apotek ini, hanya kita berdua. Dia berani pergi sendiri. Melihat murid kecil itu pergi, Gu Qinglian berkata dengan tajam. Bukannya dia tidak memikirkan ini. Dia juga baru saja memikirkan ini, tapi dia memilih untuk mempercayai kita. Long Zaitian tersenyum. Apakah kamu yakin tuannya dapat memahami resep di tanganmu? Gu Qinglian sangat penasaran. Tidak yakin. Namun, seorang dokter pengobatan Tiongkok tua harus bisa memahaminya, kecuali dia adalah bajingan yang bodoh. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Seseorang yang bisa menjadi master harus tetap memiliki dua kuas. Gu Qinglian berkedip dan berkata. Kuharap begitu, kalau tidak aku harus pergi ke rumah lain. Long Zaitian merentangkan tangannya tanpa daya. Waktu berlalu menit demi menit, dan beberapa menit berlalu dengan cepat. Bocah, bagaimana Tuan mengajarimu? Kamu hanya tidak belajar dengan baik, selama kamu mempelajari keterampilanku dengan baik, masih ada resep di dunia ini yang tidak berani kamu pahami. Tidak jauh dari situ, terdengar suara kutukan, itu suara orang tua. Tuan, Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan saya. Anda banyak mengajari saya. Tapi Anda tidak mengajari saya resep yang diberikan pria itu kepada saya, jadi saya harus meminta Anda untuk kembali. Ini adalah suara murid kecil yang merasa dirugikan. Kembali. Telinga Long Zaitian sangat sensitif, Gu Qinglian belum mendengarnya, tapi sebenarnya dia sudah lama mendengarnya. Mendengar ini, Gu Qinglian juga melihat ke arah pintu. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih sedang berjalan menuju apotek dengan tangan di belakang punggung dan kepala tertunduk. Di belakangnya adalah magang kecil dari apotek sebelumnya. Tak lama kemudian, keduanya masuk. Tuan, Nona, ini tuanku. Magang kecil itu memperkenalkannya dengan sangat sopan. Halo, Pak Tua. Long Zaitian sangat sopan dan berteriak, kesopanan dalam berurusan dengan orang tetap diperlukan. Apakah kalian akan mengambil obatnya? Dia melirik Long Zaitian dan Gu Qinglian, lalu ke perut Gu Qinglian, dan bertanya lagi, apakah kamu di sini untuk mengambil obat anti-aborsi? Bukan. Murid kecilmu, kamu bahkan tidak berani minum obat anti-janin, kan? Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Benar, aku penasaran. Meskipun murid kecilku masih bersekolah, dia telah belajar seni dariku selama bertahun-tahun, dan dia telah mempelajari sebagian besar keterampilan lelaki tua itu. Dia tidak berani membantumu dengan resep ini, lalu obat apa itu? Pria tua itu mengerutkan kening, menatap Long Zaitian, dan bertanya lagi. Ini bukan resep ajaib, hanya saja permintaan bahan obat agak istimewa. Kamu bisa mengetahui sendiri resep spesifiknya. Long Zaitian tidak banyak bicara, karena beberapa hal tidak bisa dikatakan dengan jelas. Benarkah? Mana resepnya? Pria tua itu tampak curiga, meninggikan suaranya, dan berteriak. Dia benar-benar ingin tahu, resep macam apa resep ini yang tidak berani dipahami oleh murid kecilnya. Resepnya ada pada murid kecilmu. Long Zaitian memiliki sedikit senyum di wajahnya. Nak, bawakan resepnya. Pria tua itu berteriak. Ini, guru. Murid kecil itu pergi ke konter, mengambil resepnya, dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Setelah mengambil resepnya, lelaki tua itu membukanya dan membacanya, sedikit mengernyit. Bab 1528. Ketika lelaki tua itu baru mulai menonton, dia tidak merasakan apa-apa, hanya menyipitkan matanya. Setelah hanya melihatnya sebentar, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius,
dan pada akhirnya, wajahnya sudah sangat serius. Melihatnya seperti ini, tangannya sedikit gemetar. Long Zaitian dan Gu Qinglian juga memperhatikan reaksi lelaki tua itu, dan Long Zaitian tampak acuh tak acuh ketika melihat situasi lelaki tua itu. Ekspresi Gu Qinglian lebih bermartabat, reaksi lelaki tua itu menunjukkan bahwa resep Long Zaitian tidak sederhana. Bagaimana dengan resep ini, Tuan? Tidak dapat menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Gu Qinglian berbicara terlebih dahulu. Pria tua itu tidak langsung menjawab pertanyaan Gu Qinglian, tetapi berjalan ke dalam konter dan meletakkan resep di konter. Tuan tua, dapatkah Anda memahami resep ini? Long Zaitian juga berbicara. Ini resep untuk membunuh. Pria tua itu menatap Long Zaitian dengan serius, dan pada Gu Qinglian lagi, sebelum berbicara. Resep untuk membunuh. Gu Qinglian membuka mulut kecilnya sedikit, sangat terkejut, dia tidak tahu mengapa lelaki tua itu mengatakan itu. Jadi, aku tidak bisa mengambil obat-obatan ini untukmu. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Long Zaitian dengan sungguh-sungguh. Pak tua, saya hanya ingin Anda mendapatkan obat untuk saya, atau saya bisa melakukannya sendiri, Anda tidak perlu bertanggung jawab. Memang ada banyak jenis racun dalam resep ini, tetapi ini tidak berarti bahwa resep saya bermasalah. Beberapa hal tidak hanya seperti yang Anda lihat, tetapi dalam banyak kasus, Anda tidak dapat memahaminya. Long Zaitian melirik lelaki tua itu dan menjelaskan dengan tenang. Saya dapat memahami dan memahami resep ini, dan saya tahu itu sama dengan apa yang Anda katakan. Namun, resep ini sudah merupakan resep terlarang. Apa itu resep terlarang? Dilarang untuk terus meresepkan resep seperti itu di Kekaisaran. Pria tua itu mengangguk dan berbicara dengan sabar. Bahkan, dia juga sangat penasaran dari mana pemuda seperti Long Zaitian mendapatkan resep seperti itu. Resep ini sudah bertahun-tahun tidak muncul di bidang medis. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Resep ini memiliki efek ajaib dalam mengobati edema dan memar. Tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan resep yang sangat sulit untuk digunakan. Perbandingan bahan obat dalam resep ini dan proses pembuatan cairan membutuhkan teliti terhadap detail. Jika ada sedikit kelalaian, obat cair yang dihasilkan akan menjadi racun yang sangat korosif. Long Zaitian mengangguk, tetapi juga mengeluh tentang lelaki tua itu. Bagus kalau kamu tahu. Sekarang kamu tahu, kenapa kamu masih menggunakan resep berbahaya seperti itu. Apakah kamu juga seorang dokter? Atau, apakah resep ini diberikan kepadamu oleh orang lain? Jika resep ini diberikan kepadamu oleh orang lain, lalu orang ini, hanya untuk membunuhmu, apakah kamu mengerti? Ekspresi bermartabat di wajah lelaki tua itu sekali lagi berbicara kepada Long Zaitian dengan sungguh-sungguh. Orang tua, saya sendiri yang meresepkan resep ini. Saya memiliki sedikit pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok. Long Zaitian sedikit tersenyum. Karena kamu hanya mencoba-coba sedikit, bagaimana kamu mendapatkan resep seperti itu? Karena kamu hanya mencoba-coba sedikit, mengapa kamu menggunakan resep seperti itu? Kamu harus tahu bahwa dokter pada tingkat biasa sama sekali tidak dapat menggunakan resep seperti itu. Menggunakan resep seperti itu sama sekali resep itu hanya akan merugikan pasien. Orang tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh, mempertanyakan kalimat demi kalimat Long Zaitian. Ini bukan pertama kalinya saya menggunakan resep ini, dan tidak ada masalah. Jadi kali ini tidak akan ada masalah. Jangan khawatir Pak Tua. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan sabar bahwa sekarang sudah larut, dan dia mungkin sibuk mencari apotek lain di tempat lain. Yang paling penting adalah dokter di apotek lain mungkin tidak dapat memahami resepnya. Jika seorang dokter tidak memahami resepnya, dia tentu tidak dapat meresepkan obat untuknya. Anak muda, kata-katamu sedikit dibesar-besarkan. Kamu harus tahu bahwa kami dalam pengobatan Tiongkok adalah tentang pengalaman dan pengalaman. Itu akan lebih tepat. Saya pikir kamu baru berusia 30 tahun. Pada usiamu, bagaimana kamu bisa punya banyak pengalaman dan pengalaman? Anda mengatakan bahwa Anda telah menggunakan resep ini, saya tidak akan mempercayainya. Setelah menatap Long Zaitian sebentar, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya lagi. Jelas, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Long Zaitian. Lalu bagaimana lelaki tua itu bisa mempercayaiku? Temanku sangat membutuhkan obat cair ini. Wajahnya bengkak dan terluka. Gadis-gadis menyukai kecantikan, dan kuharap luka di wajahnya bisa segera sembuh. Dengan rasa malu di wajahnya, Long Zaitian hanya bisa terus menjelaskan. Ngomong-ngomong, apapun yang terjadi, aku tidak bisa memberimu obat, kecuali kamu benar-benar dapat membuktikan bahwa kamu akan menggunakan resep ini.
Selain itu, bahkan jika kamu memberitahuku bahwa kamu tahu cara menggunakan obat ini, itu tidak berguna. Tradisi Dasiaku obat adalah obat praktis, bukan hanya membicarakannya. Orang tua itu melambaikan tangannya lagi. Oke, ayo pergi ke rumah lain untuk melihat. Long Zaitian tidak punya pilihan selain memilih untuk pergi. Aku punya proposal. Pada saat ini, ketika Gu Qinglian berbicara, kilasan inspirasi muncul di benaknya, dan dia memikirkan ide yang bagus. Apa yang kamu usulkan? Long Zaitian menatap Gu Qinglian dengan heran. Jika tidak demikian, Anda dapat meracik obat di bawah pengawasan orang tua. Lagi pula, Anda mungkin tidak memiliki alat untuk meracik obat saat Anda kembali ke keluarga Lin. Saya sarankan Anda meracik obat di sisi orang tua itu. Itu saja. Gu Qinglian berbicara dengan fasih. Long Zaitian mengedipkan matanya saat mendengar kata-kata itu, seolah itu juga solusi. Saran Nona ini baik-baik saja. Jika Anda dapat merebus cairan obat Anda di bawah pengawasan saya berjanji akan mengambilkan larutan obat untuk Anda. Orang tua itu tidak bingung, dan segera mulai berbicara. Karena ini masalahnya, tidak apa-apa, aku bisa merebus obatnya di sini. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kamu tidak hanya harus merebus obatnya, tetapi kamu harus mencobanya. Apakah kamu mencobanya atau aku mencobanya sendiri? Namun, apakah kamu yang mencobanya atau aku yang mencobanya? Aku ingin melihat bagaimana kamu memasak obat. Orang tua itu memikirkannya, dan berbicara dengan sangat hati-hati. Ini bukan masalah, Anda dapat yakin tentang pengujian obat. Long Zaitian langsung setuju. Nak, ambil obat sesuai resep, cepatlah. Orang tua itu juga orang yang menentukan, jadi dia memerintahkan murid kecilnya untuk mulai minum obat. Kami datang, guru. Mendengar kata-kata itu, murid sekolah dasar itu segera datang dan mengambil resepnya. Karena beberapa bahan obat dalam resep ini memiliki khasiat yang sangat istimewa, magang muda itu harus memakai 2 sarung tangan ekstra. Setelah menyiapkan semuanya, dia mulai mengambil obatnya. Bab 1529. Resep Long Zaitian melibatkan sebanyak 23 jenis bahan obat. Apalagi saat menangkap obat, beberapa bahan obat tidak bisa disatukan, hanya bisa disatukan saat digunakan. Oleh karena itu, di counter ini terdapat berbagai macam bahan obat. Murid kecil itu memahami obatnya dengan sangat hati-hati. Persyaratan resep ini sangat ketat, dan dosis masing-masing bahan obat sangat khusus. Oleh karena itu, murid kecil itu hanya bisa menimbang semua obat dengan hati-hati satu persatu. Setelah ditimbang sekali, semua obat ditempatkan dalam wadah di atas meja. Butuh hampir setengah jam bagi magang kecil itu untuk menentukan dosis semua obat. Tuan, saya sudah mengambil 1 dosis. Murid kecil itu berhenti, takut membuat kesalahan, dan bertanya lagi kepada tuannya. Jika tidak ada masalah, cukup balut saja, lalu bawa dia untuk pergi ke halaman belakang untuk merebus obat. Orang tua itu memberi perintah dengan cara yang tidak asin, untuk pekerjaan sederhana mengumpulkan obat, dia masih sangat menyukai murid kecilnya. Oke, guru. Magang kecil itu menanggapi dengan patuh, dan ketika dia berbicara, dia mulai mengikat bahan obat yang bisa dibazar menjadi satu sehingga bisa dikirim ke halaman belakang. Tunggu sebentar. Long Zaitian membuat gerakan berhenti dan memanggil untuk menghentikan murid kecil itu. Tuan, obat yang Anda inginkan sudah disiapkan sesuai dengan resep Anda, apalagi yang Anda perlukan. Murid kecil itu berkedip dan bertanya dengan sedikit ketidakpahaman. Anak muda, meskipun murid kecil saya masih muda, dia telah bersama saya selama bertahun-tahun. Dia mengatakan bahwa dia sudah menguasai obatnya, jadi pada dasarnya tidak ada masalah. Orang tua itu juga sedikit terkejut dan menatap Long Zaitian. Punya masalah. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya dan tertawa. Ada masalah. Orang tua itu mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Long Zaitian mempertanyakan magang kecilnya, yang setara dengan mempertanyakan kurangnya profesionalisme, dan merasa terhina. Tuan, saya sudah mengambil obat ini, tidak masalah. Murid kecil itu memandang Long Zaitian dengan sangat positif. Aku bilang, ada masalah. Long Zaitian tidak terburu-buru. Karena Tuan mengatakan ada masalah, tolong beritahu saya masalahnya. Jika Anda tidak dapat menjelaskan masalahnya, mohon maaf kepada saya. Guru berkata bahwa seorang dokter itu teliti, hati-hati, dan bijaksana. Jika Anda tidak dapat melakukan ini 3 hal, kamu tidak layak untuk menjadi dokter. Tuan mengatakan bahwa obat yang saya ambil salah, yang setara dengan mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi dokter. Murid kecil itu berbicara kepada Long Zaitian dengan serius.
Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka magang muda ini memiliki harga diri yang kuat meskipun usianya masih muda. Bahan obat ini timbangannya 0,5 gram lebih banyak, yang ini 1,5 gram lebih banyak, dan yang lainnya baik-baik saja. Long Zaitian menunjuk kedua bahan obat di atas meja, lalu melihat ke bahan obat lainnya. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian di samping sangat terkejut. Magang muda dan lelaki tua itu saling memandang dan melihat ketidakpahaman di mata masing-masing. Tuan, Anda tidak melihat timbangan. Bagaimana Anda tahu bahwa 0,5 sen hilang? 1 sen adalah 5 gram, dan 0,5 sen adalah 2,5 gram. Jumlah yang sangat kecil. Murid kecil itu berbicara lebih dulu. Anak muda, jangan bicara omong kosong. Murid kecilku selalu teliti dalam melakukan sesuatu. Tidak mungkin membuat kesalahan dalam tugas sederhana seperti mengambil obat. Selain itu, kamu hanya menonton dari pinggir. Bagaimana kamu tahu bahwa kedua obat itu masing-masing setengah harganya? Dan 1,5 lagi. Wajah lelaki tua itu sangat serius, dan dia mengajukan pertanyaan. Zaitian, bagaimana kamu tahu? Gu Qinglian di samping mendorong Long Zaitian, sangat bingung. Tentu saja aku bisa melihatnya, lihat saja. Long Zaitian tersenyum sedikit, lalu menoleh untuk melihat lelaki tua itu lagi. Tuan, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa beberapa dokter terkenal dan dokter jenius dapat mengambilnya sesuka hati dengan menggunakan tangan. Jamu dengan berat yang pas. Kalau mau ambil 1 gram ya ambil 1 gram, kalau mau ambil 2 gram bisa dapat 2 gram, berapapun yang kamu mau. Tentu saja lelaki tua itu telah mendengar bahwa lelaki tua itu juga memiliki keterampilan seperti itu, tetapi saya masih percaya pada timbangan di tangan saya. Terlebih lagi, Anda tidak pernah memegang kedua bahan obat ini dengan tangan Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa kedua bahan obat ini bahan obat kurang 1,5 lagi? Orang tua itu sangat bingung menghadapi pertanyaan Long Zaitian, ketidaksenangan di wajahnya menjadi semakin jelas. Aku belum menangkapnya, tapi aku sudah melihatnya. Menurut pengamatan visualku, berat kedua tumbuhan ini memang salah. Long Zaitian masih sangat yakin. Mendengar kata-kata ini, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain melihat murid kecilnya. Nak, timbang lagi kedua tumbuhan ini untuk melihat apakah benar yang dikatakan pria ini. Ya Tuan. Murid kecil itu menanggapi dan melihat Long Zaitian. Dia sudah mulai sedikit tidak menyukai pria ini. Di dunia ini, tidak ada yang menyukai orang yang selalu meragukan dirinya sendiri. Tapi tidak mungkin, Tuan tua sudah berbicara, jadi dia hanya bisa mengikuti. Saat dia berbicara, dia mulai menimbang kedua ramuan itu lagi. Pada saat ini, lelaki tua itu juga datang ke sisinya, memandangi timbangan itu. Murid kecil itu menimbangnya dengan sangat serius, dan dia adalah orang pertama yang menimbang obat yang menurut Long Zaitian hilang $0,5. Melihat pelat baja di tangannya, magang kecil itu menyesuaikan diri untuk beberapa saat, dan kemudian matanya berubah. Tampaknya apa yang dikatakan Long Zaitian benar, obat ini benar-benar setengah harganya. Dia menyesuaikannya lagi dengan hati-hati, tetapi masih menunjukkan bahwa separuh hilang. Jangan coba-coba, itu memang setengah dari timbangan. Wajah lelaki tua itu berubah, dan dia berkata dengan nada agak tegas. Saat ini, magang kecil sudah berkeringat di kepalanya, dan ada masalah dengan dosis obatnya. Ini bukan lelucon. Tuanku selalu sangat ketat denganku. Kali ini, aku pasti akan dimarahi lagi. Ambil saja lain. Orang tua itu berkata lagi. Oke, guru. Magang kecil itu menanggapi, dan pergi untuk menimbang obat lain. Setelah beberapa saat, dia akhirnya yakin. Tuan, ini benar-benar 1,5 lebih. Dahi magang kecil itu dipenuhi keringat, dan dia sangat gugup. Huff, bocah, kamu telah kehilangan semua wajah orang tua ini, bagaimana biasanya kamu mengajarimu sebagai guru? Pria tua itu mendengus dingin dan menegurnya. Orang tua, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ada 23 obat di sini. Hanya 2 obat yang salah, dan yang lainnya tidak salah. Murid kecilmu sudah sangat luar biasa. Lagi pula, dia sepertinya belum orang dewasa. Long Zaitian tersenyum lagi, memohon pada murid kecil itu. Mendengar ini, murid sekolah dasar menatap Long Zaitian dengan penuh syukur. Dia membuat kesalahan, dan dia mengakuinya di dalam hatinya. Alih-alih mengambil kesempatan untuk menginjaknya, Long Zaitian berbicara untuk dirinya sendiri. Kesan yang bagus, sedikit lagi bersyukur. Praktisi, berhati-hatilah. Anda tidak perlu berbicara untuknya. Saya akan menghukumnya. Anda mengatakan, selain 2 obat ini, semuanya sudah benar.
Pria tua itu bertanya dengan dingin. Bab 1530. Menurut penilaian saya, tidak ada masalah dengan jumlah 21 obat lainnya. Tentu saja, tidak ada masalah dengan kualitasnya. Apotek Anda sangat profesional dalam menyimpan bahan obat. Ngomong-ngomong, Long Zaitian memberi lelaki tua itu langkah mundur, dan dia tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah orang yang sangat bersemangat. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, itu adalah masalah kita. Aku harus meminta maaf kepadamu tentang jumlah bahan obatnya. Pria tua itu memandang Long Zaitian dan membungkuk sedikit. Melihat hal tersebut, si magang cilik pun membungkuk untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Orang tua itu bingung saat ini, bertanya-tanya apa asal-usul pemuda ini, dan mengapa dia bisa mengetahui berat bahan obat secara sekilas. Dia telah mempraktikkan pengobatan selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat menentukan jumlah bahan obat dengan matanya. Ada hal ajaib di dunia ini, orang yang begitu ajaib. Tuan ini berkata bahwa tidak ada masalah dengan dosis obat lain. Namun, kami adalah orang yang ketat, jadi kami bisa menimbang dosis obat lain lagi. Pria tua itu memandang murid kecil itu dengan ekspresi serius. Ya Tuan. Orang tua itu berkata demikian, dan magang muda itu hanya bisa mengikuti. Long Zaitian dan Gu Qinglian saling memandang, dan tidak banyak bicara. Long Zaitian juga mengerti betul bahwa lelaki tua itu sengaja melakukannya untuk mereka lihat. Selain itu, lelaki tua itu sangat ingin tahu apakah ada masalah dengan dosis obat lain. Waktu berlalu setiap menit dan 10 menit berlalu, dan murid kecil itu akhirnya menimbang setiap obat lagi. Tuan, timbangannya sudah selesai, tidak ada masalah. Memang sama dengan yang dikatakan Tuan ini. Murid kecil itu menatap lelaki tua itu dengan wajah serius. Kemudian, dia melirik Long Zaitian lagi, penuh rasa ingin tahu dan keraguan tentang Long Zaitian. Orang ini benar-benar aneh, dia dapat menilai jumlah obat dengan mata telanjang, yang lebih baik daripada para dokter jenius yang dapat memahami jumlah obat yang tepat hanya dengan mengambilnya. Kau yakin tidak ada masalah? Pria tua itu bertanya lagi. Saya yakin tidak ada yang salah dengan itu. Saya menimbang setiap obat 3 kali. Murid kecil itu tidak berani mengabaikan sedikit pun. Pada saat ini, mata lelaki tua itu tertuju pada Long Zaitian. Anak muda, saya punya beberapa pertanyaan. Apakah Anda ingin menjawab pertanyaan saya? Tidak apa-apa, Tuan. Long Zaitian tersenyum lancang, dengan ekspresi acuh tak acuh. Siapa yang mengajarimu kemampuan menentukan jumlah bahan obat dengan inspeksi visual? Pria tua itu bertanya dengan ekspresi serius. Itu hanya sebagian dari pengalaman saya sendiri. Pernahkah Anda mendengar tentang seorang dokter jenius yang dapat mengetahui berat bahan obat dengan matanya? Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Tidak ada yang mengajarinya. Pria tua itu bertanya lagi. Tidak ada yang mengajarkannya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Baiklah. Orang tua tidak punya pilihan. Anak muda, orang tua yang meremehkanmu sebelumnya. Seperti yang diketahui semua orang, keterampilan medis juga sangat berbakat. Kamu mungkin orang yang sangat berbakat. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, kesannya tentang Long Zaitian telah berubah. Pemuda yang terlihat kurang dari 30 tahun ini memang memiliki sedikit pengetahuan. Setidaknya, beberapa hal yang bisa dilakukan Long Zaitian, dia tidak bisa melakukannya sama sekali, atau bahkan tidak bisa mengerti. Ada spesialisasi dalam pembedahan. Dibandingkan dengan lelaki tua itu, masih ada jarak yang besar antara aku dan lelaki tua itu. Sikap Long Zaitian sangat rendah hati. Kamu tidak harus rendah hati. Tidak apa-apa. Aku akan menemanimu ke halaman belakang untuk membuat obat. Mungkin kita bisa bertukar pikiran karena keahlian medis kita. Pria tua itu melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari konter. Tentu saja. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menangkupkan tangannya. Murid kecil itu membawa obat dan menuju ke halaman belakang. Long Zaitian, Gu Qinglian dan lelaki tua itu juga masuk. Setelah memasuki halaman belakang, murid kecil itu mulai menyiapkan ramuan, dan Long Zaitian juga membantu. Di halaman belakang ini, semua peralatan cukup lengkap, terlihat bahwa lelaki tua ini cukup mahir dalam pengobatan Tiongkok. Jika tidak, halaman belakang ini tidak mungkin memiliki begitu banyak fasilitas yang diperhatikan. Anak muda, menyeduh obat cair ini sangat terampil. Selama satu kesalahan dilakukan, cairan rebusan terakhir akan bermasalah. Bahkan beberapa dokter terkenal pasti akan membuat kesalahan. Karena menyeduh cairan obat ini, ada terlalu banyak bahan obat yang dibutuhkan. Inilah mengapa saya tidak setuju memberi Anda obat, yang terbaik adalah berhati-hati.
Sebelum Long Zaitian bergerak, lelaki tua itu terus mengingatkannya. Pak Tua, jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya saya menyeduh obat ini, dan itu tidak akan menjadi masalah. Kami sudah lama keluar, dan saya ingin segera kembali, kalau tidak saya teman akan menunggu dengan cemas. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Memar umum bisa hilang dalam seminggu, mengapa terburu-buru dan mengambil risiko seperti itu? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, sangat bingung. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Gu Qinglian, yang berada di samping, menemukan bangku dan duduk. Sekarang dia tidak cocok untuk berdiri terlalu lama. Setelah semuanya disiapkan, Long Zaitian mulai merebus obatnya, dan api yang berkobar mulai membuat periuk tanah berdeguk. Seiring berjalannya waktu, Long Zaitian secara bertahap menambahkan bahan obat ke dalam tempayan. Dia menyibukkan diri selama sekitar 1 jam. Selama lebih dari 1 jam, Gu Qinglian duduk di samping, sementara lelaki tua itu berdiri di samping, mengawasi operasi Long Zaitian. Atas permintaan lelaki tua itu, murid muda itu juga pergi ke depan dan menutup toko, dan datang untuk mengamati ramuan Long Zaitian bersama. Di mata orang awam, Long Zaitian hanyalah ramuan obat, tetapi di mata orang tua, berbagai operasi sederhana Long Zaitian memiliki banyak trik magis. Awalnya, dia hanya menonton operasi Long Zaitian dengan acuh tak acuh. Seiring berjalannya waktu, dia mulai sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi gelap. Setelah 2 jam berlalu, wajahnya yang gelap digantikan oleh kekaguman dan kekaguman. Murid kecil itu melihatnya, dan merasa bahwa Long Zaitian tidak biasa, tetapi dia bisa melihatnya, jelas tidak lebih dari lelaki tua itu. Hampir 3 jam kemudian, api akhirnya padam, tetapi Long Zaitian tidak membuka tutupnya. 20 menit kemudian, obatnya hampir dingin, dan sekarang saatnya membuka tutupnya. Anak muda, tidak ada masalah dengan caramu meracik obat. Tapi obat cair bisa digunakan atau tidak tergantung kehalusannya. Sekarang sudah direbus selama 3 jam, dan sudah 20 menit yang lalu. Anda bisa mengekstrak obatnya. Lihat ini apa kehalusan cairan obat yang direbus. Pria tua itu mengelus janggutnya dan dengan tajam berkata pada Long Zaitian. Itu sangat tergantung pada kualitasnya. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Nak, pergilah, bawa mangkuk, dan tuangkan obat cair ke dalam tempayan. Orang tua itu memberi perintah. Oke, guru. Mendengar kata-kata itu, murid sekolah dasar itu mengikuti, membawa mangkuk, mengambil pot tanah, dan menuangkan obat cair. Saat cairan obat dituangkan dari tempayan, pupil murid kecil itu berangsur-angsur membesar, dan ekspresi terkejut dan bingung secara bertahap muncul di wajahnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.